sepeda motor. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Mahfud, silakan dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, mudah-mudahan proses atau kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Yang saya panggil namanya, silakan acungkan tangan. Haji Purnama. Kemudian Angga. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menganalisis gangguan pada sistem injeksi, kemudian yang kedua adalah memperbaiki sistem bahan bakar injeksi. Yang berikutnya tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, ini ada dua aspek yang perlu kalian dapatkan. Yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan. Di aspek pengetahuan apa saja? Nanti melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat memeriksa gejala gangguan sistem bahan bakar injeksi dengan percaya diri. Kemudian dari segi aspek keterampilannya, disediakan unit sepeda motor injeksi beserta alat diagnosis tool. Peserta didik diharapkan dapat memeriksa gejala gangguan sistem bahan bakar injeksi dengan percaya diri. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus dicapai. Baik, kemudian penilaian apa saja yang akan saya ambil selama kegiatan hari ini? Yang pertama adalah penilaian sikap, ya, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya tentang menganalisis gangguan pada sistem injeksi, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu dengan kalian. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang prinsip kerja dari sistem injeksi sepeda motor? Silakan, ada yang mau menjawab. Prinsip kerja sistem injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik, mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Aliran bahan bakar ini diproses dalam bentuk kabut dengan volume sesuai permintaan mesin, sehingga teknologi ini lebih irit dari teknologi pengabut bahan bakar karburator. Terima kasih jawabannya Mahfud, luar biasa, kita berikan aplaus dulu. Jadi jawabannya adalah seperti yang disampaikan oleh Mahfud tadi tentang prinsip kerja dari sistem injeksi sepeda motor. Kemudian yang berikutnya, ada satu pertanyaan lagi yang harus kalian jawab. Coba siapa yang tahu komponen-komponen dari sistem injeksi sepeda motor? Saya, Pak. Silakan, Mayati. Full pump, full filter, ECU, TP sensor, O2 sensor, EOT sensor, CKP sensor. Baik, terima kasih Mariati jawabannya. Kita berikan aplaus kembali. Itu adalah kaitannya dengan materi sebelumnya. Ya, nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara mendiagnosis dan memperbaiki sistem atau kerusakan pada sistem injeksi sepeda motor. Dalam menganalisis atau mendiagnosa kerusakan pada sistem injeksi, kita bisa menggunakan dua buah metode. Yang pertama adalah metodenya dengan metode mandiri. Ya, kemudian yang kedua adalah metode dengan menggunakan alat. Alatnya adalah scanning tool. Kemudian untuk diagnosa sendiri, kita akan melakukannya dengan membaca kedipan lampu MIL, ya, MIL atau malfunction indicator lamp. Yang perlu kalian ketahui adalah dari diagnosa sendiri mandiri. Yang pertama, ya, ada dua macam kedipan pada lampu MIL. Ya, kedipan panjang dan kedipan pendek. Kedipan panjang itu berkedipnya selama 3 detik. Ya, jadi agak lama dia nyala, kemudian dia akan mati. Nah, itu adalah kedipan panjang. Kemudian satu lagi adalah kedipan pendek. Kedipan pendek ini berkedipnya selama 1 detik saja. Kedipan panjang nilainya 10,
kedipan pendek nilainya 1. Saya contohkan seperti ini. Misalnya ada sebuah sepeda motor, malfunction indikator lampnya nyala, kemudian dia berkedip. Ya, ada 2 buah kedipan panjang. Ya, 2 buah kedipan panjang. Kemudian ada 2 buah kedipan pendek. Berarti ini nilainya adalah 2-nya 2 kali, berarti 20, kita kali 10. Kemudian satunya dikali 1, berarti nilainya adalah 22. Ya, seperti itu. Yang rusak apa? Kita lihat nanti berdasarkan tabel. Tabelnya bisa kita lihat di sini. Ya. Di sana ada beberapa kode kerusakan. Ini yang saya ambil adalah kode kerusakan untuk sepeda motor Yamaha. Ada 12, kemudian ada 13, ada 14, ada 15, 16 dan seterusnya sampai dengan 79. Nah, itu tidak berurutan karena dia sifatnya adalah kode. Ya, berbentuk kode. Nah, kalau misalnya 12, ya berarti kedipan panjangnya 1, kedipan pendeknya 2. Yang rusak adalah crank position sensor, atau dalam motor sistem karbu itu sering disebut dengan pulser. Ya. Jadi masing-masing kode dia mempunyai arti. Jadi cara mendiagnosanya secara mandiri itu seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke metode mendiagnosis dengan menggunakan alat. Alat yang akan kita pakai itu seperti ini bentuknya. Ini adalah diagnosis tool yang sifatnya universal, jadi bisa dipakai ke semua jenis sepeda motor. Saya akan mencontohkan cara mendiagnosisnya. Ya, kemudian dia akan nyala otomatis di sini. Kita coba kalau kita mau mendiagnosis ini, berarti kita masuk ke menu diagnosis yang gambar sepeda motor warna merah. Masuk ya, enter, baru keluar pilihan-pilihan lain. Ya. Nah, kita akan mendiagnosis, berarti kita cari yang diagnosis read Paul kode. Di sini tulisannya read Paul kode, membaca kode kerusakan. Ya, kita masuk enter. Proses membaca, minta ditunggu. Tidak ada trouble. Ya, memang betul tidak ada. Karena tadi sudah dibetulkan. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita kasih trouble. Ya, kita cabut salah satu sensornya. Ya, kemudian kita read Paul kode. Minta di pop. Oke. Minta di pop. Ya, ini terbaca. Kode kerusakannya 28. Yang rusak adalah engine temperatur sensor. Ya, kita lanjutkan ke pembagian kelompok. Jadi nanti ada 2 buah lembar kerja di dalamnya, lembar kerja pertama dan lembar kerja kedua. Lembar kerja pertama silakan kalian diskusikan di sini. Kemudian lembar kerja yang kedua, silakan nanti kalian bergantian untuk melaksanakan praktikum di sini sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mulai dari mendiagnosa mandiri sampai dengan mendiagnosa dengan menggunakan alat. Paham? Baik. Silakan dibuka linknya.
Kita sekarang tinggal mendiskusikannya. Ya, silakan nanti perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan atau menyampaikan apa hasil diskusi dan praktikum yang sudah kalian laksanakan tadi. Silakan kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Dan kegagalan suplai bahan bakar. Kegagalan latihan ini bisa disebabkan oleh busi yang kotor atau sudah masuk usia pergantian, tentunya akan berpengaruh pada latihan. Solusinya bersihkan atau segera saja lakukan penggantian busi. Penyebab lainnya disebabkan oleh kualitas bahan bakar yang Terjadi ledakan. Masalahnya apa? pertama, masalah busi. Ketika busi bermasalah, maka percikan api yang dihasilkan akan kurang maksimal. Hal demikian akan menjadikan pembakaran sedikit lebih prematur dan memicu ledakan setelah knalpot. Arahnya, ledakan karena busi bisa membuat motor mati seketika. Setelah itu, sebaiknya pemilik kendaraan lebih rajin melakukan pemeriksaan. Ya, jadi kerusakan itu yang pertama bisa karena komponennya tidak terhubung, bisa karena kabelnya digigit tikus atau putus, kemudian bisa komponennya yang rusak. Kalau komponennya rusak berarti wajib kita ganti komponennya. Ya, kabelnya bagus, soketnya bagus, berarti komponennya yang rusak. Komponennya bagus, kabelnya bagus, bisa jadi soketnya yang kendor. Soketnya bagus, komponennya bagus, bisa jadi kabelnya yang putus. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung mendiagnosis bahwa engine temperatur sensornya yang rusak, tapi harus kita lihat aliran atau skemanya dulu, ya, jalurnya kemana, ya, baru kita tentukan kerusakannya. Nah, seperti itu, ya. Nah, baik, diskusinya sudah selesai. Silakan kembali ke posisi duduk semula. Untuk materi hari ini sudah tersampaikan, kemudian kalian juga sudah berdiskusi, sudah praktikum, ya. Kita mendekati kegiatan akhir, ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama kalian, apa yang sudah kalian dapatkan di hari ini? Satu orang atau dua orang bisa menyimpulkan? Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mendiagnosis kerusakan sepeda motor induksi, baik dengan mandiri maupun dengan menggunakan alat atau diagnosis tool. Ya, ya. Jadi dari kegiatan hari ini kita bisa mendiagnosis secara mandiri maupun dengan menggunakan scanning tool atau tool, ya. Hari ini materinya sudah tersampaikan, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem pengapian sepeda motor, ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Satu orang. Berdoa, suaranya yang keras. Berbulan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa